Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar pemrograman web. Target capaian pembelajaran pertemuan kali ini adalah mahasiswa paham tentang definisi pemrograman web, kemudian dapat menyebutkan jenis-jenis website berdasarkan kategorinya, kemudian bahasa pemrograman web itu apa saja, kemudian yang keempat mengerti dan dapat mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk praktik pemrograman web, baik secara offline maupun secara online. Nah, sekarang definisi pemrograman web. Pemrograman web berasal dari istilah pemrograman dan web. Jadi ada dua istilah, pemrograman dan web. Sebelum memasuki definisi pemrograman web, alangkah baiknya kita memahami kedua istilah tersebut terlebih dahulu. Pemrograman merupakan proses pembentukan instruksi atau perintah tertulis untuk sebuah program komputer, mulai dari proses menulis, terus menguji, memperbaiki, memelihara instruksi-instruksi tersebut. Nah, program komputer yang dimaksud antara lain, kalau program itu ada Microsoft Word, Excel, Paint, terus lain sebagainya ya. Sedangkan web merupakan media informasi atau halaman yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet menggunakan perangkat lunak, browser. Web ini sendiri mencakup informasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, video, audio, dan bahkan animasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemrograman web adalah proses membuat instruksi-instruksi untuk menciptakan pemrograman atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Nah, contohnya yaitu misalkan Gmail, terus media sosial Facebook, Tumblr, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, dapat dikatakan bahwa pemrograman web berkaitan dengan pembuatan situs, namun levelnya berada di atas sekedar menyusun kode-kode HTML sederhana. Pemrograman web mencakup perencanaan, mulai dari perencanaan, konseptualisasi, kemudian pemodelan pengiriman media elektronik melalui internet. Nah, bahkan pemrograman web yang baik mencakup pembuatan panel kontrol yang efektif, sehingga pemilik situs web dapat memiliki kontrol terhadap situsnya, terkait konten, aplikasi, aspek pendukung lainnya. Nah, untuk mengenal pemrograman web lebih dalam, kita perlu memahami jenis-jenis website. Nah, website sendiri itu ada web statis atau static website, kemudian ada web dinamis, kemudian ada web interaktif. Seperti apa web statis? Nah, web statis ini merupakan halaman yang jarang atau bahkan tidak diperbaharui oleh pemilik situsnya dalam kurun waktu tertentu. Dapat dikatakan konten yang berada pada website statis akan tetap sama sejak website tersebut dibuat. Nah, contohnya misalkan web statis itu biasanya web profil perusahaan atau web personal pribadi. Kalau orangnya nggak terlalu terkenal, biasanya nggak update informasi. Dalam laman ini tidak ada interaksi antara pengelola web dengan pengguna web. Oleh karena itu, jika memang dibutuhkan perubahan dalam laman web ini, pengelola website akan menghubungi web designer atau programming yang ngerti tentang bahasa markup. Karena misalkan untuk pindah baris pakai BR, buat garis pakai HR, nebalin huruf pakai takbol, dan seterusnya. Kemudian kalau web dinamis itu dapat diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Dalam website dinamis, pengelola atau pemilik website menyediakan ruang interaksi antara pengelola dan pengguna website, bisa dalam bentuk kolom, komentar, tombol interaksi, dan share. Kalau era revolusi website, kalau web statis itu era tahun 90-an ya, ketika pertama kali HTML meluncur. Tapi kalau web dinamis itu sudah ada hubungan dengan database yang media dipakai untuk mengelola data. Nah, web interaktif itu merupakan website yang lamanya dapat diperbarui baik oleh pengelola website atau pengguna website. Hal yang membedakan dalam website dinamis ialah intensitas pembaruan laman, yang mana website interaktif sangat sering mengalami perubahan. Hal ini juga diakibatkan oleh tingginya intensitas pengguna website, sehingga interaksi terjadi dalam website semakin tinggi. Nah, contohnya Facebook, YouTube, Twitter, Shopee, dan masih banyak lagi. Nah, ini mulai masuk era tahun 2010, era web interaktif. Jadi, untuk mengelola website itu melibatkan pengguna yang seolah-olah sebagai pemilik suatu website. Misalkan Anda memiliki akun Facebook,
Jadi tiap hari misalkan update status. Nah, seolah-olah Anda memiliki Facebooknya, padahal hanya sebagai seorang pengguna atau sebagai YouTuber, setiap hari upload konten video. Nah, itu melibatkan pengguna. Nah, ini jenis-jenis website berdasarkan perbedaannya ya. Kalau statis, kontennya ini jarang diperbarui, interaksi dengan pengguna web itu tidak ada. Kalau web dinamis itu diperbarui dalam waktu tertentu saja atau bahkan juga sering. Kalau interaktif, interaksi dengan penggunanya bisa melalui komentar ya, bisa komentar atau klik tombol sharing. Nah, kalau web interaktif itu sangat sering terjadi interaksi dan dapat diperbarui oleh pengelola website maupun pengguna website. Kemudian tentang arsitektur web server. Nah, ini web server. Proses perubahan data dari database ke pengguna, ya, perubahan data dari database ke pengguna melibatkan bahasa pemrograman yang ada pada aplikasi website di server. Pada bagian gambar ini ada 3 layer ya, layer tier, nah, kemudian middle tier, kemudian database tier. Nah, kita bahas pada sisi layer tier. Nah, ini sebagai klien ya, sebagai klien atau sebagai pengguna. Nah, ini pengguna ini. Pengguna melakukan request ya, dia melakukan request ke server melalui protokol HTTP. Nah, HTTP itu Hypertext Transfer Protocol dan mendapatkan konten yang ditampilkan ke browser. Sedangkan pada middle tier, nah, pada bagian middle tier itu terdapat script engine yang memproses konten dinamis dari database. Scripting engine sering disebut sebagai server-side programming atau bahasa pemrograman server. Nah, contohnya adalah PHP, Python, Django, ASP, Java, dan lain-lain. Nah, pada layar database tier terdapat sekumpulan informasi data yang akan dipanggil melalui bahasa pemrograman. Software database management system yang baik, relasional database maupun yang non-relasional, misalkan contohnya MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle, dan lain-lain ya. Kalau yang non-relasional, contohnya MongoDB, Apache Cassandra, Redis, Solr, terus Elasticsearch, kemudian ada lagi Azure, dan lain-lain. Jadi ada 3 layer, layer pengguna, layer programming site, kemudian layer database. Kemudian bahasa pemrograman website. Pemrograman web kini menjadi salah satu cabang besar dalam dunia pemrograman. Oleh karenanya, kini ada banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat atau mengembangkan sebuah website. Bahasa pemrograman ialah kata-kata berperan sebagai instruksi yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman merupakan ilmu yang wajib dikuasai oleh web designer untuk membuat sebuah website atau aplikasi. Sebenarnya web designer ya cukup juga untuk menguasai bahasa pemrograman, tapi lebih mengarah ke client-side kode seperti HTML, CSS ya. Berikut ini merupakan beberapa contoh bahasa pemrograman yang sering digunakan, biasanya adalah JavaScript. JavaScript apalagi sekarang pengembangan dari JavaScript, misalkan React.js. Gitu. JavaScript tetap merupakan bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Hal ini dikarenakan JavaScript merupakan salah satu bahasa utama yang digunakan untuk membangun halaman web. Bahasa ini membantu membuat situs web interaktif dan juga dapat digunakan untuk membuat game. Developer menyukai karena ringan, fleksibel, kuat, namun meskipun namanya mirip JavaScript, hanya memiliki sedikit kesamaan dengan Java. Kemudian yang kedua yang lagi ngetren yaitu Python. Nah, Python adalah salah satu bahasa pemrograman terpopuler dan juga paling cepat berkembang. Dalam hal popularitas bahasa ini beralih dari tempat ke-3 tahun lalu ke tempat kedua pada tahun 2019, ranking pertama. Nah, Python itu open source ya, sering digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan dan ilmu data, membuat machine learning. Nah, itu biasanya menggunakan Python atau mungkin scraping data, tetapi juga dikenal mudah untuk dimulai.
konferensi dan pertemuan yang didedikasikan oleh Python digelar pada komunitas besar di sekitarnya. Kemudian yang akan kita gunakan adalah PHP, ya, PHP. PHP yang merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman open source, mengembangkan web dan membuat halaman web interaktif telah digunakan oleh Facebook, Yahoo. Bahasa ini bekerja dengan baik pada database, namun developer telah lama diejek sebagai salah satu bahasa pemrograman terburuk. Padahal masih banyak sekali potensi-potensi dari bahasa pemrograman PHP. Contohnya misalkan WordPress, Joomla, dan beberapa CMS lain, mereka masih sangat menggunakan PHP. Nah, kemudian pengetahuan dasar pendukungnya selain menggunakan tadi yang saya sebutkan yang namanya server-side programming, Anda juga harus memiliki pengetahuan dasar paling tidak yaitu HTML. Ya, HTML itu merupakan dasar pembuat setiap website. Untuk membentuk sebuah website, HTML berperan dalam membentuk struktur halaman website. Jadi HTML, kemudian CSS, yang untuk membedakan sebuah website dengan website lain. CSS itu sebagai konten tampilan yang digunakan untuk membedakan, ya, supaya lebih menarik. Nah, beberapa alasan menggunakan atau memilih PHP sebagai fondasi dasar dalam pemrograman web. Yang pertama adalah user friendly. Jadi bahasa pemrograman PHP itu relatif lebih mudah untuk dikuasai atau dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Apalagi suatu web memiliki fungsionalitas yang cukup kompleks. Jadi membuat kode dapat diminimalisir jika Anda menggunakan PHP. Selain itu, aplikasi web berbasis PHP tergolong aman dibandingkan aplikasi web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman lain. Itu alasan pertama, ya, mudah dipelajari. Apalagi Anda sudah belajar C++. Jadi ada kemiripan kode. Kemudian open source. Nah, tak sulit jika Anda ingin menggunakan PHP sebab PHP merupakan bahasa pemrograman yang tidak berbayar, yang dapat digunakan oleh siapa saja. Akses PHP yang cukup mudah merupakan salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah karena dipakai untuk fondasi dalam membuat sebuah website, tentu harus high performance, jadi performanya harus bagus. PHP dapat meningkatkan kecepatan pengembangan suatu situs serta memiliki performa yang maksimal. Ya. Server Apache. Selain itu, PHP juga dapat terintegrasi dengan baik pada database MySQL. Kemudian yang keempat adalah cross platform. Keunggulan bahasa pemrograman PHP selanjutnya adalah multi-platform. Artinya PHP dapat berjalan lancar di berbagai operating system. PHP merupakan pilihan yang tepat apabila Anda ingin mengembangkan suatu situs yang dapat berjalan lancar pada berbagai sistem operasi, ya, seperti Unix, Linux, Windows, dan macOS. Kemudian, selain itu, bahasa pemrograman PHP itu juga banyak sekali digunakan oleh CMS, ya, digunakan oleh CMS seperti WordPress, Joomla, Drupal, OpenGAT, dan lain-lain, ya. Jadi potensi pangsa pasarnya itu sangat luas sekali. Jadi ada beberapa situs misalkan seperti Upwork, situs yang mempertemukan antara freelancer dengan orang yang akan meng-hire, memberikan pekerjaan. Itu kalau di sana kita mencari misalkan WordPress developer atau Joomla atau Drupal itu potensinya sangat besar sekali. Jadi potensi peluang pekerjaannya di sana sangat besar sekali kalau memiliki skill tentang PHP. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kalau sekarang persaingannya itu juga sangat-sangat besar, sangat ketat, karena memang banyak yang bisa. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan apa aja yang dibutuhkan kalau kita ingin belajar pemrograman web. Yang pertama adalah text editor. Nah, text editor itu aplikasi yang digunakan untuk mengetik kode. Nah, di situ Anda bisa memilih, itu juga gratis, Notepad++, ada Sublime Text, ada Visual Studio Code. Nah, nanti bisa Anda download, diinstal di komputernya masing-masing. Kemudian ada web browser. Jadi untuk menguji program Anda benar atau tidak, itu nanti kita menggunakan web browser. Jadi diketikkan alamatnya, nanti
akan muncul tampilannya. Lalu browser itu bisa menggunakan Firefox, bisa menggunakan Opera, dan lain-lain. Kemudian kalau Anda coding di posisi offline, Anda membutuhkan web server. Nah, web server ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menerima permintaan dari protokol HTTP, kemudian mengirim kembali ke pengguna dalam bentuk halaman web. Jadi yang dipakai untuk memproses, ketika Anda tadi lihat pada bagian architectural web, yang dipakai untuk memproses mesin engine-nya, yaitu di web server ini. Apa aja contoh? Misalnya yang satu paket itu misalkan exam, atau kalau di Windows atau MAM, kalau di Macintosh atau LAM atau di Linux. Jadi itu udah satu paket, ada apa aja dan MySQL-nya. Nah itu ya. Itu kalau yang untuk coding offline. Tapi kalau yang online Anda bisa